Ya, iya. Iya Bu, dibuka ya Bu. Ya, boleh Ri, silakan. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan diskusi online Jumat Barokah kita. Yang saya hormati Bapak Dekan yang diwakili hari ini oleh Ibu kandidat dokter kita, Ibu Baby Masito Batubara SOS MAP. Yang saya hormati Bapak narasumber kita, Bapak Dadang Darmawan MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Medan Area serta seluruh mahasiswa kita. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan di luar Universitas Medan Area. Baik, selanjutnya kata sambutan sekaligus pembuka kegiatan diskusi online kita hari ini yang temanya tentang isu-isu aktual demokrasi kita. Kepada Bapak, kepada Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Baby Masito Batubara, kami persilakan dengan segala hormat. Oke. Terima kasih kepada Bu Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Siang Bu. Para Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Di sini saya lihat ada Pak Bahrum, ada Pak Ara, ada Bu Kairika. Mungkin nanti akan menyusul dosen yang lainnya. Yang saya sayangi para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, terima kasih sudah mau bergabung di acara diskusi online kita di Jumat Barokah Online yang rutin dilaksanakan setiap Jumat. Kemudian terima kasih yang paling utama kepada Bapak narasumber, Bapak Dadang Darmawan Pasaribu SOS MSI. Terima kasih banyak Pak yang sudah meluangkan waktunya. Pak Dadang ini sudah tidak diragukan lagi sepak terjangnya di dalam politik praktis, baik itu skala lokal maupun nasional. Jadi pembahasannya sangat menarik sekali mengenai isu-isu demokrasi aktual sekarang. Apalagi di masa pandemik ini kita akan mengadakan pilkada secara langsung di tahun 2020 termasuk di Kota Medan. Jadi bagaimana persiapan pemerintah maupun masyarakatnya, karena ini menjadi hal yang baru yang tidak pernah terjadi di dunia ini, bagaimana pelaksanaan pilkada pada masa pandemi. Kemudian banyak sekali pembahasan isu-isu aktual demokrasi yang terjadi pada masa pandemi ini, beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini menunjukkan bagaimana penerapan demokrasi yang ada di Indonesia pada khususnya. Jadi banyak sekali ilmu yang kita dapat nantinya di diskusi online hari ini. Saya dapat salam dari Pak Dekan. Mohon maaf Pak Dekan belum bisa membuka acara pada siang hari ini karena masih ada kegiatan di Universitas Sumatera Utara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya buka acara diskusi online Jumat Barokah Online Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dengan mengucapkan Bismillah. Dan saya kembalikan kepada saudari moderator kita, kepada Ibu Riri, SOS MAP. Kepada Bu Riri, saya persilahkan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Baby atas kata sambutan sekaligus pembuka kegiatan kita pada hari ini. Baik, para hadirin, pada hari ini kita melaksanakan diskusi online Jumat Barokah yang tentunya setiap minggunya itu berbeda-beda dan narasumber yang berbeda pula. Untuk siang hari ini kita akan membahas dan sharing ilmu bersama Bapak Dadang Darmawan MSI mengenai isu-isu aktual demokrasi kita saat ini. Sebelum memulai materi, tentu saya akan membacakan sedikit CV dari Bapak ini. Mungkin banyak ya CV dari Pak Dadang Darmawan, mungkin hanya secara ringkasnya akan saya sampaikan. Nama lengkap Pak Dadang Darmawan SOS MSI, alamat Jalan Riti Raya, Komplek Puri Zahara, Tanjung Raya. Beliau juga S1-nya di FISIP USU, Administrasi Negara, S2-nya FISIP Universitas Indonesia, FISIP UI.
Serta beliau juga memiliki banyak pengalaman organisasi dan karya-karya lainnya, mungkin hanya beberapa yang akan saya sampaikan di sini ya Pak. Yang pertama itu sebagai Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Propsu pada tahun 2010 sampai 2015. Bapak ini juga Dewan Pakar Ormas Persatuan Indonesia Perindo Provinsi Sumatera Utara, Dewan Pakar Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Pengurus Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara, Pembina dari Aksi Indonesia Muda AI Medan, serta Penasehat Komite Indonesia Pemantau Pemilu, Penasehat Suluh Muda Indonesia, Penasehat Perwira Sakti Partai Timur. Bapak ini juga memiliki beberapa karya atau kegiatan lainnya, yaitu pada tahun 2018 Pak Dadang membuat buku dengan judul Kita Telah Mati, tahun 2017 Pengamat Sosial dan Politik di Sumatera Utara sampai saat ini. Tahun 2020 insya Allah rencana terbitnya buku Bapak ini ada 2, yaitu buku Semesta Masalah dan Catatan 2019. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Dadang untuk penyampaian materi kita hari ini, Pak. Silakan. Halo, Pak. Halo, Pak Dadang. Ya, baik. Suara saya bisa didengar? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, bentar ya. Saya pindahkan dulu dari baik. Suara saya bagaimana Ibu Riri? Pas, Pak. Udah, Pak. Jelas, Pak. Baik. Terus PowerPoint-nya bagaimana? Bisa saya tampilkan Itu nanti, nanti Pak? akan Nanti bisa saya tampilkan, Pak. Ini mau langsung ditampilkan, Pak? Oke, Pak. Bersama Mas Sutris ya? Iya. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas pelaksanaan dari acara kita pada hari ini. Dan tidak lupa saya sampaikan penghargaan dan terima kasih pada Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Medan Area atas undangan dan kesempatan yang diberikan untuk memberikan diskusi pada kesempatan hari yang berbahagia ini dalam tema isu-isu aktual demokrasi kita. Di dalam penyampaian ini, saya mengambil tema ini adalah semata-mata didorong atas situasi dan kondisi yang berkembang pada
hari ini. Kita tahu demokrasi kita sedang berlangsung kencang. Bahkan pada hari ini kita ketahui ada 271 kabupaten kota dan provinsi di Indonesia yang sedang menghelat demokrasi, dalam hal ini menghelat pilkada di seluruh Indonesia, terlebih di masa pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Ini tentu menjadi sesuatu yang menarik, bahkan luar biasa bagi kita semua. Karena itu tidak jarang menurut saya hari ini banyak sekali organisasi yang kemudian membahas dari berbagai sudut pandang terkait dengan demokrasi kita pada hari ini. Salah satu hal yang menurut saya penting adalah di dalam demokrasi yang kita helat hari ini, di dalam pemilu dan pilkada yang sedang berlangsung pada hari ini, tanpa kita sadari banyak sekali isu-isu yang berseliweran. Banyak sekali isu-isu yang dihembuskan oleh berbagai pihak dengan latar dan kepentingan yang diinginkan oleh masing-masing pihak tersebut. Dalam konteks politik, isu adalah hal yang biasa saja, sesuatu yang direproduksi oleh banyak kalangan demi kepentingan masing-masing. Namun isu juga berdampak, baik berdampak positif maupun berdampak buruk terhadap masyarakat dan eksistensi suatu bangsa. Itu sebabnya isu-isu yang muncul dari waktu ke waktu di dalam perhelatan demokrasi kita tentu bisa kita baca. Mestinya bisa kita baca sebagai upaya kita untuk membaca apa yang sedang terjadi pada saat ini. Nah, itu sebabnya teman-teman semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, rekan-rekan mahasiswa, akhirnya saya mengajak kita untuk membahas satu kajian terkait dengan isu-isu aktual di seputar atau di sepanjang demokrasi yang sedang kita helat hari ini. Mudah-mudahan tema ini menarik perhatian kita untuk mendalami lebih jauh apa yang terjadi dengan situasi dan kondisi kita. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kita hari ini berada atau sedang ada di dalam suatu era yang kita sebut dengan era postmodernis. Di dalam berbagai kesempatan saya senang sekali sebetulnya untuk membahas terkait dengan era postmodernis ini, karena menurut saya berbagai pakar atau pandangan dari para akademisi postmodernis yang mulai muncul sejak 1970-an sampai sekarang telah meletakkan dasar-dasar berpikir bagi kita bahwa kita sedang memasuki satu era yang terpatah atau terputus. Jadi ada patahan sejarah, ada keterputusan, ada diskontinuitas. Sebagaimana yang disampaikan oleh banyak akademisi postmodernis, dari era yang sebelumnya kita sebut modernis, hari ini kita masuk pada satu era yang disebut dengan postmodernis. Era yang melampaui semua tanda-tanda modernis itu terjadi hari ini. Jadi kita seolah-olah patah, sejarah kita terputus, dan kita memasuki satu dunia baru yang sebetulnya tidak kita kenal, sadar atau tidak sadar dari sekarang. Karena itu era sekarang adalah era sesuatu yang betul-betul bagi para akademisi postmodern adalah sesuatu yang benar-benar baru, dan itu memunculkan dampak-dampak yang juga tidak kalah
pentingnya, baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Bahkan bisa dikatakan dampak negatif lebih dominan ketimbang dampak positif dalam era yang disebut era postmodernis pada hari ini. Nah, kita ada di dalam suatu era itu, tandanya adalah pertama munculnya yang disebut dengan post-truth. Saya tahu di Medan Area kita sudah banyak sekali bahas tentang post-truth ini, post-truth society, masyarakat tanpa kebenaran hari ini, atau masyarakat yang melampaui kebenaran, yaitu masyarakat yang kita ada di dalamnya hari ini. Di mana kita hari ini senantiasa menyenangi sesuatu yang sifatnya pencitraan, kita menyenangi sesuatu yang sebetulnya simbolik, kita menyenangi sesuatu yang lipstick, kita menyenangi sesuatu yang sebetulnya tidak betul, jauh dari kenyataan, itu yang disebut dengan post-truth society. Suatu masyarakat yang sehari-hari hidupnya mengkonsumsi sesuatu yang sebetulnya hanyalah lips, hanyalah pemanis saja, hanya sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Kita menyenangi baju bukan karena baju itu penting untuk kebutuhan kita, tapi kita menyenangi baju karena kita tahu baju itu diperkenalkan oleh suatu iklan dan menarik perhatian kita, dan kita menyenanginya dan kita menganggapnya itulah baju yang terbaik bagi kita. Jadi baju sudah kehilangan fungsi-fungsi kebutuhannya. Jadi dia hanya berada pada fungsi-fungsi atributnya. Kita senang orang kulit putih karena media selalu menyampaikan bahwa kulit hitam itu jelek, tidak baik, buruk, dan seterusnya. Kita menyenangi orang-orang barat, menghargai mereka tinggi, menempatkan kedudukan mereka lebih tinggi dari kita, karena media menempatkan orang-orang Asia, menempatkan orang-orang desa itu orang-orang yang rendah, buruk, sehingga kemudian kita lebih menempatkan orang-orang barat itu orang-orang yang lebih tinggi daripada kita. Itu semuanya sebetulnya adalah sesuatu yang dibentuk, didesain, dirancang secara rinci oleh mereka-mereka yang berada di balik post-truth society pada saat ini. Para perusahaan-perusahaan besar tentu sangat menyenangi era post-truth ini karena mereka diuntungkan dengan banyaknya penjualan produk mereka yang bisa mempengaruhi budaya-budaya modern pada seluruh kehidupan umat manusia. Tanda yang kedua adalah kita hari ini, tanda postmodern yang kedua adalah dunia medsos. Kita masuk pada era media sosial. Semua media cetak hari ini kita singkirkan. Kompas yang dulu katanya merajai Asia Tenggara sempat menjadi salah satu yang terbesar, kini terseok-seok. Waspada kalau di Sumatera Utara, koran yang unggul bersama dengan Sinar Indonesia Baru, bersama dengan Analisa. Ini 3 media raksasa di Sumatera Utara, kini 3-3-nya terancam meninggal dunia ini 3-3-nya. Karena masyarakat tak mau lagi membaca Waspada, mereka tak mau lagi menyentuh Analisa, dan mereka tak mau lagi mendengar dari Sinar Indonesia Baru. Kalau yang kita lihat media-media tengah dan bawah yang ada di Sumatera Utara sudah lebih dahulu kolaps dan tutup. Yang ketiga, kita juga masuk pada satu tanda yang ketiga dari era postmodern society adalah hoax. Kita dibanjiri, bahkan ada akademisi yang mengatakan bukan banjir sebetulnya hoax ini, tapi tsunami hoax. Jadi kita tenggelam, kita sebetulnya sudah tenggelam di dunia hoax, di dunia tanpa kebenaran, di dunia kebohongan, di dunia yang tipu menipu itu direproduksi ulang. Sampai akhirnya Baudrillard, seorang akademisi post-truth society, postmodern society, mengatakan
hari ini kita tiba pada situasi yang disebut dengan simulakra, di mana kita hanya disuguhkan sesuatu yang sebetulnya tidak ada nyatanya. Jadi kita menyenangi sesuatu yang simbolik. Kalau kita ingin memilih seorang calon kepala daerah, kita lebih memilih simbol-simbol yang melekat padanya. Kita mengatakan dia orang baik karena video-videonya yang viral beredar, si calon itu selalu membagikan banyak bantuan-bantuan sosial. Padahal bantuan sosial itu milik rakyat, uang rakyat, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak perguruan tinggi bisa mengubah jalannya suatu politik atau suatu kekuasaan dengan mengubah semua simbol-simbol yang ada pada diri para calon. Begitulah simulakra ini dibentuk, yang sebetulnya semakin menjauhkan masyarakat dari apa yang sesungguhnya. Nah, dalam konteks demokrasi, jelas apa yang kita hadapi hari ini, dunia post-truth society, medsos, hoax, simulakra, dan seterusnya, kita hari ini dalam konteks demokrasi akhirnya tumbuh yang kita sebut dengan turbulensi demokrasi. Demokrasi kita menjadi demokrasi yang hancur lebur, yang turbulensi itu yang berantakan. Kita tidak tahu lagi bagaimana, apakah demokrasi ini bisa ditata atau tidak. Bahkan di awal slide ini, saya memposting di awal ini adalah satu kata-kata tentang kematian demokrasi. Why democracy die? Kenapa demokrasi kita hari ini mati? Dan bagaimana kematian demokrasi? Itu sesuatu yang isu-isu kematian demokrasi ini dalam 5 tahun terakhir ini selalu dimunculkan banyak kalangan. Dan mudah-mudahan nanti bisa saya jawab tentang soal itu. George Orwell, salah seorang yang sangat produktif sekali menulis terkait dengan isu-isu kontemporer hari ini, terkait dengan turbulensi ini, dia mengatakan, in time of universal deceit, telling the truth will be a revolutionary act. Ini sesuatu pernyataan yang menurut saya sangat progresif sekali. Jadi kata dia, in time of universal deceit. In time, dalam zaman universal deceit, penipuan yang seluruh dunia ini sudah melakukannya, di dalam zaman penipuan ini, kata dia, apabila seseorang mengatakan telling the truth, mengatakan suatu kebenaran, maka sebetulnya dia sedang melakukan tindakan revolusioner. Jadi bisa dikatakan kebenaran itu sesuatu yang sulit sekali dicari pelakunya, gitu. Karena kita masuk pada dunia deceit, dunia tipu menipu, kebohongan, dan seterusnya. Next. Nah, demokrasi jelas digadang-gadang para pembawanya. Jadi kaum liberal, kalau kita membaca liberalism, isme liberal, orang-orang barat yang membawa paham kebebasan, yang kalau kita jelaskan nanti panjang sekali karena ini menyangkut Renaissance, satu era yang juga hari ini mempengaruhi era post-truth hari ini. Mereka sebetulnya sejak awal, sejak 500 tahun yang silam, itu sudah menyampaikan kepada publik, kepada dunia ini, bahwa demokrasi itu adalah suatu sistem yang sangat tepat untuk menggantikan sistem di Eropa, yaitu sistem totalitarian atau sistem kerajaan yang absolut. Jadi Eropa pada sebelum 1500, jadi kurang lebih antara tahun 1000 sampai 1500 atau bahkan tahun 500 sampai tahun 1000, itu memasuki suatu era yang disebut dengan era kegelapan atau dark age. Jadi Eropa tenggelam dalam kegelapan itu kurang lebih 1000 tahun. Setelah mereka mempelajari filsafat dari Yunani, akhirnya
Eropa memasuki suatu era yang disebut era Renaissance, dan mereka kemudian menetapkan dalam perjalanan waktu 100 sampai 200 tahun sesudahnya, sesudah 1500, jadi kurang lebih di tahun 1700 dan 1800 mulai muncul satu upaya untuk menggiring suatu sistem yang menggantikan sistem kekuasaan di Eropa yang absolut raja, jadi raja-raja yang absolut, menjadi suatu sistem yang demokratis. Jadi pada para ilmuwan pada saat itu mengatakan, seandainya kita menggeser sistem absolut ini, sistem kerajaan yang menyengsarakan ini kepada sistem demokrasi, sistem pemerintahan rakyat, mereka mengatakan dunia akan melahirkan satu pemimpin yang mensejahterakan. Itu janji mereka, janji kaum liberal ke publik, ke dunia pada saat itu. Tapi kenyataannya justru masih jauh dari harapan, banyak kecacatan dan banyak justru dampak buruk dari demokrasi yang kita terima hari ini. Tidak terkecuali di Indonesia, demokrasi politik yang kita helat melalui penyelenggaraan pemilu juga ternyata menghasilkan dampak buruk bagi kita. Saya bisa kupas apa dampak buruk pemilu terhadap ideologi, terhadap politik, terhadap ekonomi, terhadap sosial, terhadap budaya, terhadap sistem hukum kita, terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. Next time kita bisa bahas itu lebih jauh, tapi secara umum di banyak lapangan kehidupan, demokrasi yang sedang kita praktekkan hari ini tidak menguntungkan atau bahkan merugikan kita semua. Next. Nah, pada tahun 1999 sampai 2020 hari ini, jadi kurang lebih kita sudah 20 tahun melewati era-era Orde Baru. Mungkin teman-teman paham bahwa tahun 99 itu adalah satu tahun euforia yang luar biasa bagi kita semua. Saya ada di dalamnya dengan teman-teman 98 pada saat itu. Seolah-olah kita setelah jatuhnya era rejim Orde Baru, seolah-olah dunia ini besok hari itu akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu impian semua orang di tahun 1999. Jatuhnya Soeharto itu banyak yang menangis haru, bahagia, seolah-olah fajar kehidupan, kesejahteraan bangsa kita ada di depan mata. Kita ingin meninggalkan secepatnya rejim Orde Baru yang sudah 32 tahun berkuasa sejak 66 sampai 98. Tapi ternyata 20 tahun setelah lahirnya era reformasi itu, kehidupan kita justru terpuruk. Bisa kita lihat dari indikator kerusakan sumber daya alam yang terjadi hari ini. Semakin otonomi daerah, banyak sumber daya alam kita yang rusak. Lihat sajalah di banyak kabupaten kota, nggak usah jauh-jauh, kita lihat di Sumatera Utara, hutan-hutan kita semakin mengecil, terumbu karang rusak, tutupan pertahanan kita di pesisir hutan bakau juga luar biasa mengalami kerusakan, konflik sosial muncul. Kalau masalah sosial saya sudah tidak usah sebut rinciannya, narkoba, seks, dan seterusnya makin meningkat. Korupsi menurut saya tak bisa dicegah, sampai hari ini kita semakin gandrung dengan korupsi. Hutang makin menggunung, krisis ideologi kepercayaan kepemimpinan juga krisis demokrasi terjadi. Dan sejak pemilu 1999 itu, dimulai suatu era pilkada langsung yang diselenggarakan pertama kali di tahun 2005 di Kabupaten Kutai, sampai hari ini ada 271 kabupaten kota pilkada langsung. Tapi apa yang kita dapati hari ini justru dampaknya tidak menimbulkan kebaikan bagi masyarakat di daerah. Justru yang terjadi adalah banyaknya soal yang muncul ke permukaan dan itu menyengsarakan bagi masyarakat. Intinya dampaknya buruk. Baik, next. Nah, karenanya isu-isu politik yang bermotif kepentingan kelompok atau pribadi jelas hanya akan menghilangkan dimensi pendidikan, literasi, ataupun kualitas demokrasi. Maksud saya dalam hal ini adalah ternyata di dalam demokrasi kita banyak isu-isu politik sejak 99 itu
diproduksi dan diulang-ulang, dibagikan oleh banyak kepentingan politik sampai hari ini, dan itu ternyata motifnya mereka menyampaikan banyak isu itu hanyalah untuk kepentingan kelompok, atau bahkan lebih kecil lagi hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kekuasaan belaka, dan jelas telah menghilangkan dimensi pendidikan. Kita tahu demokrasi itu dimensinya pendidikan politik, literasi politik, ataupun dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi. Tapi menurut saya yang terjadi bukan demikian. Yang terjadi justru hanya dengan kelompok atau pribadi atau golongan yang lebih mengemuka, yang lebih mengedepan ketimbang kepentingan kita semua. Padahal secara fungsional isu sangat erat berhubungan dengan sosialisasi, partisipasi, dan komunikasi politik. Penting diingat bahwa demokrasi politik hari ini mestilah berhubungan dengan sosialisasi, karena sosialisasi itu adalah satu upaya bagaimana kita mengenalkan demokrasi ini kepada masyarakat. Kalau masyarakat cerdas, mereka pasti akan berpartisipasi, pasti akan ikut dengan kesadaran mereka, dengan kecerdasan mereka, sehingga begitu di TPS dia tahu bahwa dia akan memilih orang yang tepat, bukan memilih orang yang membayar dirinya. Itu pentingnya hubungan fungsional isu itu dengan sosialisasi dan partisipasi. Jadi apabila kita bisa membangun isu atau mengelola isu di dalam demokrasi dengan baik, saya yakin sebagaimana semua akademisi meyakini, sosialisasi juga akan kondusif dan partisipasi masyarakat akan baik. Maksudnya orang yang berpartisipasi itu punya kemampuan, punya kecerdasan, punya kesadaran, punya pilihan yang terbaik. Baik, next. Nah, saya mau masuk langsung ke isu aktual demokrasi kita, sebagaimana yang sudah saya antarkan di dalam pengantar tadi. Kalau kita lihat apa sebetulnya yang dikonsumsi oleh publik sejak 99 era reformasi kemarin sampai hari ini selama hampir 20 tahun. Apa sebetulnya isu-isu yang dilemparkan ke tengah masyarakat, yang kemudian dimamah biak, diambil, digunakan oleh masyarakat. Ini kalau kita dalami, ini sesuatu yang mengerikan sebetulnya. Di tahun 1999, kita ingat itu adalah pemilu pertama sekali setelah Orde Baru, isu dominannya yang dilempar ke tengah publik adalah isu tentang reformasi atau perubahan. Itu yang saya catat di tahun 1999. Kita mengalami era itu, era perubahan. Kita ingin cepat merubah semua sistem politik Orde Baru yang tertutup, anti demokrasi, militeristik, dan sentralis menuju suatu sistem yang reformis, demokratis, dan transparan. Itu yang kita catat. Jadi kita dengan 99 semua orang pingin perubahan. Reformasi itu dianggap adalah suatu cara untuk merubah segala yang berbau Orde Baru. Lihat tanda-tanda 1999. Golkar kemudian berubah menjadi partai. Bisa dibayangkan selama 32 tahun Golkar membodohi masyarakat bahwa mereka anti partai. Jadi Golkarlah yang selama 32 tahun mengkampanyekan di dalam sistem Orde Baru bahwa partai itu buruk. Jadi mereka menyebut, kami bukan partai, kami golongan karya. Itulah satu-satunya partai di muka bumi ini, satu-satunya bukan partai di muka bumi ini yang ikut pemilu. Mereka menamakan diri mereka golongan, bukan partai. Tahun 99 barulah mereka berubah dari golongan menjadi partai. Itu satu perubahan yang muncul. Yang kedua, tahun 99 menang PDIP untuk pertama sekali mengalahkan Golkar. Kita tahu Golkar selama 32 tahun merajai. Dan baru kali itulah PDIP menang dan naiknya kaum reformis ke tampuk kekuasaan.
terjadinya perubahan kebijakan pro reformasi 99-2004. Kita tahu otonomi daerah terjadi juga di tahun 99. Pendeknya, isu perubahan itu sangat kencang sekali dan semua masyarakat kita mengeluhkan perubahan, dan orang-orang baru untuk merubah orang-orang lama pada saat itu mulai muncul. Ingat, Ketua DPR pada saat itu Akbar Tanjung, muncul Amin Rais, muncul Megawati, muncul Gus Dur, orang-orang yang sebetulnya hampir tak mungkin muncul menjadi penguasa di dalam era Orde Baru. Tapi karena era reformasi, semua berubah. Anda tahu, teman-teman tahu, tahun 99, banyak sekali anggota DPRD di Kota Medan, di kota-kota di Indonesia, di kabupaten kota, banyak sekali yang tamat SMP, yang bahkan ada tukang beca, ada tukang bakso. Itu kenyataan di Kota Medan sendiri bisa terpilih. PDIP itu yang terpilih itu urutan 1 sampai 8, urutan 1 sampai 6. Banyak sekali yang menerima angin perubahan itu, dan akhirnya mereka ditempatkan pada kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif pada saat itu. Baik, next. Kita masuk 2004-2009. Isunya adalah isu politik yang dominan pada saat itu justru setelah 99 itu perubahan, tahun 2004-2009 kita jatuh lagi, setback. Isu yang muncul justru adalah perebutan kekuasaan. Itulah yang hari ini sangat kita sayangkan. Apa yang terjadi pada 2004-2009 terkait dengan isu-isu kekuasaan itu? Kaum reformis yang sebelumnya sudah didorong, diantarkan masyarakat untuk masuk ke dunia kekuasaan eksekutif dan legislatif, ternyata baku hantam di tahun 2004-2009. Itu sebabnya pecahnya kekuatan sipil, naiknya SBY yang praktis dari kalangan militer sebagai Presiden Republik Indonesia mengalahkan Megawati. Jadi usia kaum reformis itu hanya 5 tahun. Dan Gus Dur pecah dengan Megawati itu justru pada tahun kedua. Jadi 2004-2009 masyarakat sudah meninggalkan isu perubahan itu, kita tiba-tiba masuk pada satu isu yang didominasi oleh perebutan kekuasaan antar semua kontestan atau semua kelompok yang ada pada tahun 2004 sampai 2009. Baterainya agak lowbat, jadi saya ambil dulu saya permisi sebentar ngambil colokan ya. Iya, Pak. Nah baik, jadi tahun 2009 itu saya mencatat beberapa isu tentang pecahnya kekuatan sipil yang dibuktikan dengan naiknya SBY. Justru PDIP yang 99 menang secara luar biasa, akhirnya terlempar dari kekuasaan dan menjadi partai oposisi. Selama 10 tahun pemerintahan SBY, partai-partai politik Islam seperti PAN, PKS, PBB masuk ke dalam kabinet, PKB masuk ke dalam kabinet SBY. Jadi SBY banyak merangkul partai-partai Islam.
di tahun 2009 banyak sekali isu tentang birokrasi, pemanfaatan mesin birokrasi oleh petahana, juga isu menguatnya politik uang, menguatnya politik pencitraan. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mau tahu kapan isu pencitraan, politik pencitraan itu muncul, itu di tahun 2004 itu sudah muncul pertama sekali kekuatan-kekuatan isu pencitraan. Itu pada masa SBY. Teman-teman juga mesti ingat bahwa tahun 2004 itu munculnya banyak lembaga-lembaga yang didesain, lembaga-lembaga konsultan politik yang didesain oleh alumni-alumni Amerika seperti Denny J.A. Dan banyak lagi yang beroperasi di dalam kontestasi politik kita. Jadi politik pencitraan itu sudah berlangsung sejak tahun 2004 sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman mau tahu kapan konsultan politik itu muncul, konsultan politik itu muncul di tahun 2004 sampai sekarang. Bisa dibayangkan, kita sudah memasuki rentang waktu 15 tahun lebih bagaimana pencitraan dan konsultan politik masuk ke Indonesia yang tidak kita kenal di tahun 99 pada era reformasi kemarin. Baik, next, Bang Tris. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa isu di 10 tahun SBY itu adalah isu pemanfaatan birokrasi, isu pencitraan yang sangat kuat pada saat itu mempengaruhi. Jadi SBY itu diatur segala sesuatunya, dia punya juru bicara, dia punya penata gerak, dia punya penata politik. Pendeknya SBY itu adalah satu pencitraan habis yang kemudian banyak digandrungi oleh para politisi kita di daerah-daerah. Sehingga akhirnya 10 tahun SBY 2004 sampai 2014 itu apa yang dia buat di pusat itu kemudian dialirkan ke kabupaten kota. 2014-2019 tiba-tiba isu pencitraan itu membuat semua orang semakin muak dengan SBY, terutama 5 tahun terakhir SBY itu tidak begitu banyak yang signifikan dalam pembangunan di Indonesia, sehingga kemudian muncul lagi isu perubahan dari citra kepada fakta. Itu sebabnya kalau kemudian 2014 tiba-tiba Jokowi dari Solo datang ke Jakarta, terpilih sebagai gubernur, kemudian mencalonkan di tahun 2014, setahun setelah dia jadi gubernur DKI tahun 2013, dan terpilih sebagai presiden, itu karena isu SBY itu dominan adalah isu citra. Jadi orang saat itu kita nggak butuh lagi citra, kita butuh fakta, dan Jokowi memenuhi itu semua. Dia tercitrakan sebagai orang yang sederhana, apa adanya. Kalau ngomong nggak pakai aturan, kalau SBY itu kan ditata betul, konsultannya di mana-mana. Sementara Jokowi langsung masuk paret, ya, langsung masuk got di Jakarta, pergi pergi ke pasar-pasar. Sesuatu yang sebetulnya nggak bisa dilakukan oleh SBY itu dilakukan oleh Jokowi. Semua orang Indonesia terbelalak bahwa ternyata ada orang yang betul-betul ndeso, yang apa adanya, dan kemudian Jokowi menerima kekuasaan sebagai presiden Indonesia pada saat itu. Perubahan anti kemapanan itu juga suatu isu yang mengemuka di 2014 sampai 2019. Politik uang itu menjadi isu yang menggurita, luar biasa, tidak terhentikan sampai sekarang. Perebutan kekuasaan oleh kelompok dominan tetap terjadi. Pemanfaatan mesin birokrasi kita tahu di 2014-2019 itu menjadi isu yang dominan. Belum lagi munculnya di 10 tahun Jokowi itu adalah isu identitas atau isu agama.
Kenapa itu terjadi? Kita tahu, saya tadi sampaikan bahwa 10 tahun SBY dia merangkul kekuatan-kekuatan kelompok Islam, tiba-tiba SBY dan kelompok Islam kalah. Yang muncul adalah kelompok nasionalis, muncul Jokowi. Bisa dibayangkan bagaimana pemanfaatan identitas dan isu agama muncul ke permukaan. Tidak ketinggalan di tengah-tengah itu muncul politik dinasti. Kita tahu dinasti pertama sekali muncul ke permukaan itu setelah kasus Ratu Atut, Gubernur Banten yang sudah menggurita dengan kerajaan kekuasaannya di Banten, dan itu memunculkan isu politik dinasti sampai hari ini. Dan terakhir di tahun 2014 sampai 2019 muncul politik agama versus politik kebangsaan. Jadi hari ini kita dibelah oleh dua aliran besar, yaitu aliran politik agama dan aliran politik kebangsaan, hasil dari 10 tahun para kontestan yang bertarung ini mereproduksi isu-isu agama dan isu-isu kebangsaan. Baik, next, Bang Chris. Nah, ini yang terakhir yang saya sampaikan, apa sebetulnya yang muncul di isu tahun 2020, tentu menurut saya tidak terlepas dari rentetan atau rangkaian dari tahun 1999, 2004, 2019, sampai 2020 hari ini. Saya mencatat pertama isu tentang politik dinasti. Di mana-mana hari ini, di mana-mana ketika Gibran dan Bobi Nasution muncul sebagai calon di Solo dan di Kota Medan, muncullah isu politik dinasti di banyak daerah. Yang kedua, isu tentang politik petahana. Nanti kita bisa buktikan bagaimana politik petahana itu. Ketika petahana memanfaatkan mesin birokrasi, memanfaatkan kekuasaan, memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan atau untuk kampanye diri. Muncul lagi isu tentang politik identitas. Jadi isu dinasti muncul, isu petahana, isu tentang netralitas petahana muncul, tapi isu politik identitas tidak terelakkan, tetap muncul. Yang keempat, isu pemilu di tengah pandemi, dan kelima, isu politik uang dalam pilkada. Jadi kalau kita periksa di Kota Medan, pasti 5 isu ini tetap masih hangat dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Apa tanda-tandanya? Pertama, tadi saya sudah sebutkan majunya Gibran dan Bobi Nasution, itu menjadi milestone dari isu politik dinasti, walaupun sebetulnya politik dinasti itu sudah berlangsung sejak 2014 di Banten yang saya sebutkan tadi. Jadi itu sudah muncul jauh hari. Tapi karena ini berhubungan dengan presiden, dan kita tahu presiden adalah puncak politik, tentu keterlibatan keluarga akan menjadi perhatian bagi masyarakat. Yang kedua, kita melihat tanda pemanfaatan dana bansos ya, COVID-19 oleh petahana. Hari ini, mari kita periksa bagaimana hampir semua petahana di kabupaten kota, di 271 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada hari ini, jelas akan memanfaatkan dana COVID-19 ini untuk kepentingan kampanye. Ketiga, tidak kalah penting, isu agama, suku, ras tetap akan menguat. Itu kita bisa buktikan di dalam pembicaraan politik di akar rumput dan seterusnya. Beberapa penelitian yang saya baca, yang kebetulan saya berkesempatan membaca penelitian di 19 ini, membuktikan bahwa politik identitas itu sangat kuat. Kemudian kita tahu pemilu di tengah pandemi sebetulnya adalah satu isu yang bukan satu isu ya, pemilu di tengah pandemi itu adalah upaya yang digunakan oleh partai-partai besar untuk memperkuat kekuatan mereka. Jadi orang bertanya-tanya, kenapa pemilu mesti kita lakukan pada saat pandemi ini? Bukankah itu akan berbahaya? Betul berbahaya. Tapi bagi partai besar seperti Golkar dan PDIP, isu pada saat pandemi di tahun 2025 itu penting. Karena kalau mereka melampaui 2020, banyak sekali kepala daerah yang berasal dari Golkar dan dari PDIP menjadi PLT. Kalau sudah menjadi PLT, maka itu tidak akan menguntungkan lagi dalam
konstelasi politik lokal dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang saya catat. Baik, next, Bang Chris. Ya, next, Bang. Ini yang kita ambil dari banyak sumber di internet. Ya, terus, Bang. Ya, terus. Baik, saya simpulkan apa sebetulnya yang terjadi hari ini. Dalam konteks isu yang muncul dalam demokrasi kita ini, saya menyimpulkan semua itu lebih mencerminkan kepentingan kelompok, bukan kepentingan masyarakat banyak. Isu-isu yang dikelola oleh kelompok yang bertiga lebih bersifat agitasi dan propaganda politik untuk membunuh lawan politik. Jadi bukan untuk pendidikan politik. Jadi isu ini diproduksi oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi misalnya saya petahana, misalnya saya petahana, lawan saya dinasti misalnya gitu. Maka si petahana akan menyerang politik dinasti, si dinasti akan menyerang politik petahana. Begitulah isu-isu itu digunakan. Jadi isu itu bukan untuk pendidikan politik, tapi untuk membunuh lawan politik. Jadi isu itu didorong menjadi agitasi dan propaganda sebagai suatu alat untuk merekayasa informasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya isu negatif maupun isu hitam atau black campaign tentu meningkat dari sebelum-sebelumnya. Next, Bang Chris. Nah, yang berikutnya, kalau kita lihat suasana ini, Plekhanov, seorang Marxian dari Rusia, pernah mengatakan bahwa seorang propagandis menyajikan banyak gagasan ke satu atau sedikit orang, sedang seorang agitator menyajikan hanya satu atau sedikit gagasan, tapi menyajikannya ke sejumlah orang secara masif. Intinya adalah seorang agitator hari ini, jadi isu itu digunakan oleh para si agitator dan propagandis ini untuk mendorong suatu tindakan terhadap isu tersebut. Jadi kalau si petahana ingin menang, maka dia akan menyerang lawannya dengan agitasi-agitasi yang itu bisa mencitrakan keburukan bagi lawannya. Begitu juga sebaliknya. Seorang yang akan menyerang petahana akan membongkar banyak isu yang dimiliki oleh si petahana. Istilahnya semua masing-masing sebetulnya sedang mendaftar dosa-dosa mereka, dosa-dosa lawan mereka, sehingga pada saatnya mereka akan menembakkan dosa-dosa itu dan situasi ini akan menjadi perang propaganda atau perang agitasi. Baik, next. Ingat Joseph Goebbels, ini seorang menteri propaganda Nazi. Jadi propaganda itu sesuatu yang justru ada menterinya yang mengelolanya. Misalnya, walaupun kita nggak menggunakan kata-kata menteri propaganda, tapi menteri penerangan pada Orde Baru itu seperti propaganda pada era Nazi fungsinya ya, tapi bukan Nazi dia. Nazi itu lebih buruk. Tapi menteri penerangan itu memang menyebarkan sesuatu kebohongan yang berulang-ulang kepada publik. Dan kata si Goebbels, seandainya kebohongan itu kita ulang-ulang, dia akan menjadi kebenaran. Dan begitulah Pak Harto terpilih itu karena Menteri Penerangan pada saat itu selalu tampil di TV dan kita mendengar bahwa Pak Harto lah yang pantas menjadi presiden. Dan begitulah setiap 5 tahun. Tidak ada yang pantas Pak Harto. Jadi masyarakat terbutakan. Itu kata Goebbels. Memang demikianlah propaganda itu. Kalau kebohongan itu kita ulang-ulang, dan dia akan menjadi kebenaran. Fokus utama pada doktrin lama teori agitprop adalah kebohongan yang diulang-ulang itu menjadi sesuatu yang hari ini muncul. Apalagi terfasilitasi oleh dunia medsos yang kita ketahui hari ini. Baik, next. Nah, karena itu ada satu teori kenapa agitasi, isu-isu yang digunakan menjadi agitasi dan propaganda ini muncul hari ini. Satu teori yang disebut dengan bounded rationality, yaitu para pelaku yang
memanfaatkan isu-isu tertentu ini percaya bahwa manusia itu akan memilih sesuatu itu karena dia bodoh, karena dia tak punya kemampuan kognisi. Dia nggak cerdas, dia nggak terdidik, dia nggak sadar. Jadi sasarannya itu adalah masyarakat-masyarakat yang seperti itu. Jadi bisa dibayangkan kalau kita pemanfaat medsos tak punya kemampuan untuk mencerna informasi, nah kita akan masuk pada jebakan Batman ini, pada teori yang disebut dengan bounded rationality. Jadi orang-orang yang tak punya kecerdasan dan tak punya kesadaran itu memang menjadi sasaran dari agitasi dan propaganda. Bisa dibayangkan apa yang terjadi hari ini dengan kita semua. Karenanya semua kontestan penyebar isu percaya bahwa isu korupsi, isu SARA, isu netralitas petahana, isu dinasti, isu uang itu efektif sejauh yang mereka perkirakan untuk mendongkrak kekuatan mereka dan menurunkan kekuatan lawan. Baik, next Bang Chris. Dengan demikian demokrasi kita menurut saya, kalau di awal tadi adalah why demokrasi die? Kenapa demokrasi mati? Maka hari ini dengan begitu banyaknya isu-isu yang dipropagandakan, yang diagitasikan ke tengah-tengah masyarakat, dan itu semua sasarannya adalah masyarakat yang tanpa nalar, maka menurut saya itulah tanda awal dari kematian demokrasi kita. Jadi sekalipun demokrasi ini berjalan, perjalanannya hanyalah sebatas prosedural belaka. Dia hanya sebagai ritual, sebagai sesuatu yang berulang-ulang, tidak bisa diselenggarakan, tapi substansinya, inti demokrasi akan melahirkan kepemimpinan yang benar itu tidak bisa kita tolak. Di dalam kematian itu kita tahu banyak kebohongan yang dijual dengan tipu dan dibeli pula lah oleh masyarakat pemilih dengan dusta. Seandainya ada solusi, ini yang terakhir sekali ingin saya sampaikan, seandainya ada solusi terhadap apa yang terjadi dengan demokrasi kita pada hari ini, maka itu pun sangat sulit sekali. Karena pertama, mesti ada orang yang mau mendedikasikan dirinya melakukan pendidikan politik. Apakah ada kelompok-kelompok yang seperti itu saat ini? Mudah-mudahan perguruan tinggi, rekan-rekan mahasiswa, kita semua yang berhadir bisa mau melakukan pendidikan politik. Kedua, adanya endorsement, adanya dukungan dari kelompok orang-orang tercerahkan, orang-orang bijak. Jika orang-orang bijak tidak mau turun ke lapangan dalam mempengaruhi masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat, untuk membeliakkan para pemilih, saya yakin situasi ini akan semakin buruk. Dan yang ketiga, kemungkinan kita bisa menghentikan kematian ini, kematian di dalam konteks demokrasi kita ini, jika persaudaraan atau kekerabatan yang muncul di tengah-tengah kita hari ini, sifatnya itu adalah saling mengingatkan satu sama lain di antara kita, bukan saling menjatuhkan. Jika persatuan ini tidak muncul di tengah-tengah kita dalam hal melindungi satu sama yang lain, menurut saya kita akan semakin masuk pada jurang yang semakin dalam. Next, Bang Tris. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan isu-isu aktual di dalam demokrasi kita sejak 99 sampai sekarang dan bagaimana akhir dari perjalanan demokrasi yang sedang kita helat pada hari ini. Saya kira demikian, saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih Pak Dadang atas sharing ilmu dan materinya terkait tentang isu-isu aktual demokrasi. Mungkin kita langsung saja ke sesi tanya jawab atau diskusinya kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, saya persilakan. Untuk sesi pertama saya buka 3 penanya. Halo, yang tadi di chat, Rismada, silakan bertanya langsung.
Tes, halo? Halo Pak Dadang? Halo Pak Dadang? Halo Bu Riri. Ya, ini ada penanya pertama Pak, atas nama Rismada Agung Safitri dari Fakultas Hukum UMA, ingin bertanya terkait materi yang luar biasa yang telah Bapak berikan hari ini. Demikian banyaknya problematika demokrasi, apakah ini dapat mencerminkan sebuah kesuksesan dari demokrasi itu sendiri, atau kan demokrasi di negara kita telah gagal dengan banyaknya isu-isu aktual dalam demokrasi kita. Sistem pemerintahan apa yang kiranya ideal untuk diterapkan di negara Indonesia, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Apa mau langsung Ibu Riri? Bentar, Pak. Ada lagi dari Pak Fuad. Silakan, Pak Fuad. Baik. Langsung berarti Harusnya Pak Fuad narasumbernya. Alah. Jadi gini Bang, tadi terkait Pilkada Medan kan, langsung kan ini ada dari teman-teman ada yang petahana, ada yang dilakukan dinasti, politik dinasti. Iya. Antara Ahyar sama si Nasution juga, Bobi Nasution. Emang nggak menarik, tapi bagaimana sikap kita sebagai calon konstituen menyikapi ini? Karena saya juga dari beberapa waktu yang lalu menahan diri untuk berkomentar karena takut ini nanti dianggap sebagai pendukung petahana dengan memproduksi bahasa-bahasa yang anti politik dinasti. Kalau kita nggak ngapain di petahana, kita dianggap sebagai pro dinasti gitu. Jadi kita ini di mana posisi kita, Bang Dadang? Kira-kira seperti itulah untuk masyarakat awam nih, jangan untuk akademisi lah jawabannya. Gitu Bang Dadang. Baik. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Fuad. Baik, Pak Dadang, langsung aja Pak. Dua penanya tadi, Pak. Iya, pertama dari rekan mahasiswa Anggun tadi ya, Rismada Anggun dari Fakultas Hukum Medan Area. Ini bukan kegagalan demokrasi, tapi lebih jauh dari itu sebetulnya adalah kematian demokrasi. Why demokrasi die? Itu pertanyaan yang 5 tahun sampai hari ini banyak buku di Barat yang menampilkan wacana seperti itu. Jadi demokrasi ini hampir sudah tak bisa lagi. Jadi orang Amerika sendiri pun sudah tak percaya bahwa demokrasi ini bisa mereka selamatkan dengan kemenangan Trump kemarin. Itu jadi sesuatu yang sebetulnya paradoks di Barat itu sudah mulai muncul, dan itu juga kita rasakan hari ini di Indonesia. Saya tidak tahu apakah kita bisa menjawab, masih mungkinkah ada pemimpin yang benar, yang baik, yang kita inginkan bisa lahir dari sistem demokrasi atau sistem pilkada kita hari ini. Mari kita sama-sama jawabnya untuk membuktikan apa yang sedang terjadi pada 271 kabupaten kota di Indonesia yang sedang menghelat pilkada hari ini. Tapi jawaban saya pada Anggun adalah kita bukan sedang menghadapi kegagalan demokrasi, tapi kita sedang menghadapi kematian demokrasi itu. Nah, yang kedua, apa sistem yang ideal? Menurut saya adalah kembalikan saja ke tesisnya Bung Karno. Tahun 45, Bung Karno mengatakan, walaupun dia katakan di dalam pertemuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bung Karno mempidatokan bahwa sila kita yang keempat adalah demokrasi. Tapi demokrasi yang dibahas Bung Karno di dalam penjelasan yang beliau sampaikan adalah demokrasi musyawarah, demokrasi mufakat. Kita bukan menganut demokrasi liberal. Oleh karena itu menurut saya, apa sistem yang ideal? Menurut saya sistem yang ideal adalah sistem mufakat, sistem musyawarah. Sistem musyawarah. Ada upaya dari banyak kalangan hari ini, termasuk para politisi, untuk mengembalikan kepada sistem musyawarah dalam pemilihan kepala daerah di DPRD, kabupaten kota maupun di MPR sebagaimana sebelumnya. Menurut saya, sah-sah saja. Jauh lebih baik menurut saya
kita tak melakukan demokrasi langsung dalam pemilihan kepala daerah. Itu, bukankah Amerika juga menggunakan sistem pemilihan tidak langsung dalam memilih pemimpin? Jangan silap, kita melampaui Amerika dalam memilih presiden. Jadi, mestinya orang yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, ada di MPR, mereka dikembalikan lagi fungsinya untuk memilih kepala daerah dan presiden. Memang memang banyak partai yang menolak, walaupun ada juga banyak partai. Jadi ada perbedaan di antara partai-partai sekarang dalam menerima upaya untuk mengembalikan musyawarah dalam pemilihan di DPRD ataupun di MPR dalam sistem pemilu kita hari ini. Jadi menurut saya, kalau pertanyaannya adakah sistem yang ideal, apakah sistem yang ideal? Menurut saya sistem yang ideal adalah sistem kembali kepada sistem Pancasila, yang tentu saja menjiwai pasal-pasal yang ada di tengah-tengah Pancasila itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Bang Fuad tadi, menurut saya masyarakat tidak perlu terjebak oleh isu netralitas petahana dan isu dinasti. Karena dua-duanya membawa genetisnya. Jadi Bobi akan membawa gen dinastinya, sementara Ahyar akan membawa gen petahananya. Dua-duanya punya masalah. Kalau kita lihat hari ini KPK menurunkan banyak timnya untuk memeriksa kepala-kepala daerah yang acap kali menggunakan dana COVID-19 ini untuk kampanye kepentingan dirinya. Jadi banyak pemanfaatan fasilitas negara sebetulnya di dalam pilkada, terutama di dalam masa pandemi ini. Jadi itu sesuatu yang bisa secara kasat mata bisa kita lihat. Jadi bantuan sosial misalnya ditempelin gambar-gambar calon wali kota, dan seolah-olah mereka lah si petahana inilah yang memberikan bansos COVID-19 itu, padahal itu adalah dari pemerintah, uang rakyat itu sendiri. Jadi menurut saya, pertama adalah kita mendorong masyarakat untuk tidak terjebak pada isu dinasti dan isu petahana. Karena begini, si petahana bisa baik, nggak semua petahana buruk. Dan si petahana yang terpilih bisa baik, tapi si dinasti juga bisa baik. Tak semua dinasti juga buruk. Itu catatan saya. Karena itu, menurut saya, kalaupun muncul isu petahana dan isu dinasti, itu sebetulnya adalah isu politik yang pingin dikonsumsi oleh masyarakat, yang diledakkan oleh dua kontestan ini. Jadi dua-duanya masing-masing mempelajari kelemahan dan mereka menyerang kelemahan-kelemahan itu. Yang kedua menurut saya adalah kita mendorong masyarakat untuk membuat kontrak politik kepada mereka berdua. Jadi jangan kontrak politik kepada Ahyar saja, atau jangan kontrak politik kepada Bobi. Jadi dua-duanya, kontrak politik kepada Ahyar dan juga kontrak politik kepada masyarakat, kepada Bobi, sehingga masyarakat menang. Jadi siapapun yang terpilih di antara keduanya, masyarakat bisa menggugat secara moral, walaupun kontrak politik kan bukan gugatan hukum, tapi gugatan moral. Kalau seandainya isi kontrak itu tidak dijalankan oleh si kandidat, gitu. Menurut saya kita mendorong ke sana, gitu. Jadi ketimbang kita mendorong memasuki arena pertarungan di antara mereka berdua. Itu sangat kontraproduktif nanti dengan masyarakat. Kita kehilangan momentum, kehilangan waktu, kehilangan nalar, gitu. Itu menurut saya yang bisa kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Ketiga menurut saya adalah seberapa luasnya perguruan tinggi bisa mendorong dirinya untuk ikut serta mempengaruhi jalannya pilkada ini. Nah, walaupun saya tahu ini sangat kecil sekali daya gedor dan daya gerak dari perguruan tinggi, tapi menurut saya sekecil apapun upaya-upaya untuk memberi peluang masyarakat untuk sadar, gitu, jangan terjebak oleh permainan politiknya. Lebih bagus kita tarik masyarakat pada kontestasi yang lebih sehat. Kita laga program mereka, kita buat kontrak politik kepada mereka, dan kita ajak mereka untuk masuk pada pertarungan gagasan. Jadi silakanlah mereka duo Nasution ini bertarung, dan kita persilakan karena memang itulah hak mereka, hak politik mereka, gitu.
kalau saya ditanya, saya sebetulnya yang saya pilih Fuad Ginting sebagai wali kota Medan. Cuma sayangnya Fuad Ginting nggak dipilih partai politik gitu. Itu soalnya gitu. Jadi saya sebetulnya pilihan saya Fuad Ginting gitu. Masalahnya partai politik belum memilih. Jadi ya sudah, masyarakat Medan cuma punya 2 pilihan itu. Sembari kita mendorong jangan terjebak, menurut saya ayo kita seret mereka ke kampus, bawa mereka berdua ke kampus, buat komitmen dengan kampus, kalau menurut saya. Jadi Bang Fuad itu ajak mereka berdua. Nah, kalau kemarin kan sudah diajak Bang Fuad, tapi kata Pak Wali Kota gitu ya Bang Fuad ya, kata Wali Kota, kalau nggak salah kemarin, ya saya nggak mau terjebak, terjebak. Saya nggak mau terjebak perang apa itu Bang Fuad? Perang intelektual gitu ya. Perang intelektual, nggak mau apa, lagi ilmu dia Bang. Nggak mau lagi ilmu saya. Jadi menurut saya, ayo kita tarik mereka berdua ini ke kampus, bila perlu ke Medan Area, kemudian kita bawa mereka pada satu pertarungan gagasan untuk Medan ini ke depan. Sembari kita juga bisa menyampaikan banyak hal kepada mereka. Saya kira itu. Oke, kita lanjutkan lagi, Pak. Ada lagi yang ingin mempertanyakan kepada Pak Dadang? Pak Walid? Ya, terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa dipersilakan. Iya, Pak Walid. Ya, boleh nanya lah ya, kasih sedikit. Apa juga. Iya, Pak, silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Riri, nanti snack sama cake-nya menyusul ya. Terima kasih Bang Dadang. Ini diskusinya hari ini padat, walaupun tadi masuknya di tengah, tapi alhamdulillah bisa dapat banyak materi, dan tadi benar-benar saya minta materinya Bang Dadang ini sama Bu Riri, jadi bisa dikirimkan. Karena ini bisa jadi bahan disertasi nih nanti, ini salah satu. Terkait dengan tadi ada bahasa politik identitas, Bang. Saya salah satu yang saya kira pernah ikut terjun langsung dalam konteks pilkada. Jadi memang dalam konteks pilkada kita hari ini, semakin kemari memang sudah semakin tidak sehat sebenarnya secara, kalau kita lihat dalam konteks pendidikan politiknya, semakin kemari itu semakin sudah tidak sehat sebenarnya. Karena memang ujung-ujungnya polarisasi politik yang terjadi ketika pilkada itu lebih kepada bagaimana politik identitas itu muncul, dan itu memang dikapitalisasi oleh calon yang merasa bahwa politik identitas itu kemudian menguntungkan bagi dia gitu. Nah, tentu ini bagi kita kalangan akademik di kampus tentu harus disikapi bagaimana kemudian ini mengembalikannya kepada rel yang benar gitu. Karena semakin kemari sebenarnya semakin sulit kita menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya politik itu bentuknya apa gitu. Karena jujur saja di kelas juga mahasiswa ketika kita bicara tentang politik ya pasti konotasinya negatif gitu kan. Nah ini tentu karena ada situasi faktual di lapangan ketika mereka melihat bagaimana pilkada, mereka melihat bagaimana partai politik dan lain sebagainya itu tidak bekerja dengan sesuai dengan yang mereka baca secara teori. Nah ingin saya coba ini juga Bang Dadang terkait dengan pilkada Medan hari ini misalnya. Kalau kita tarik-tarik dalam konteks politik identitas, ya sebenarnya agak kentara. Kenapa? Karena ternyata sekarang di masyarakat itu muncul, ya ini kok Nasution sama Nasution, memang yang punya Medan ini Nasution. Sehingga kemarin waktu diskusi sebelumnya dengan Pak Wali Kota Medan, saya juga ikut sekilas kemarin dengan Bang Fuad juga, itu sampai Pak Sahyan juga mau mengklarifikasi tentang siapa sebenarnya pemilik Kota Medan gitu, dalam tanda petik ya. Artinya kita lihat misalnya yang saya lihat di kalangan bukan elit ya, tapi di kalangan teman-teman partai, wah nggak bisa misalnya Nasution itu harus dipasangkan dengan yang Melayu, Nasution harus dipasangkan dengan ini supaya menang dalam pilkada. Nah ini secara tidak sadar sebenarnya kita telah menggiring lebih kepada politik identitas itu sendiri. Betul. Nah ini jadi sebenarnya, dan kita sudah memaklumi itu, melumrahkan itu, dan menganggap itu memang itulah memang jalannya begitu. Nah makanya saya kira ya saya ingin minta juga komentar Bang Dadang terkait dengan hal itu. Dan yang kedua saya kira memang saya sepakat sekali Bang Dadang bahwa dalam beberapa tahun sebelum ini juga saya sering
mengatakan saya lebih tertarik dan lebih senang sebenarnya kalau pilkada ini kita kembalikan saja ke DPRD gitu. Jadi dengan pengalaman yang sudah sekitar 15 tahun dari tahun 2005 kita mengadakan pilkada langsung, konflik di masyarakat itu semakin terlihat gitu, semakin kencang gitu. Jadi mengapa kita mendrive konflik yang ada di 50 anggota DPRD Kota Medan misalnya ke 2, sekian juta pemilih masyarakat itu? Ya biarkan saja dikotakkan di gedung DPRD itu gitu. Ya mungkin perlu panjang diskusi, perlu panjang telaah dan lain sebagainya, tapi saya kira kalau melihat kondisi demokrasi kita hari ini, konteks demokrasi elektoral, pilkada dan sebagainya, saya lebih sangat setuju sekali misalnya kita berpikir ulang, kemudian kita mengarrange ulang bagaimana sebenarnya format pilkada kita ke depan. Apakah memang ini kita teruskan dengan pilkada langsung yang efeknya sangat luar biasa, terutama karena ada dibantu lagi dengan semakin kencangnya sosial media, semakin gampangnya orang membuat hoax dan lain sebagainya. Perlu kita berpikir ulang, saya kira apakah memang kita teruskan ini atau kita bisa buat pikiran-pikiran baru bahwa bagaimana kalau kita kembalikan ke DPRD mungkin dengan format-format yang lebih baik daripada sebelumnya di masa Orde Baru, ya tentu mungkin bisa lebih transparan dan lain sebagainya. Nah mungkin itu tanggapan dan mungkin juga saya mohon pernyataan juga dari tanggapan dari Bang Dadang sebagai pemateri kita hari ini. Dan memang saya bicara hari ini juga sebagai salah satu syarat katanya tadi untuk bisa dapat sertifikat. Saya mau dapat sertifikat. Baik, terima kasih Bu Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Walid. Silakan Pak Dadang. Iya, baik. Kita kalau yang bertanya sama kita orang dekat gubernur ini, maka kita harus hati-hati juga. Karena pertanyaannya ini pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. Baik, posisi saya di dalam politik identitas, saya pernah dalam banyak buku referensi, identitas ini adalah primordialism. Jadi politik identitas adalah politik primordial. Suatu politik yang melekat di dalam aktor. Jadi saya misalnya secara primordial saya ini Islam, saya ini Batak, dan saya ini ada di desa. Itu hal-hal yang primordial, hal-hal yang secara alamiah terikat ke dalam identitas pribadi atau kelompok. Itu sebetulnya secara alamiah sudah menjadi milik kita, Nah, bagaimana kalau itu kita politisasi? Identitas primordial itu kita politisasi. Pilihlah orang Batak, pilihlah orang yang seagama, pilihlah orang yang sedesa, orang yang sekota, yang sekampung. Bagaimana kalau kita menghadapi situasi seperti itu? Menurut saya sah-sah saja. Karena itu sesuatu yang melekat. Tapi yang tak bisa kita terima, yang tak bisa kita benarkan adalah ketika politik identitas itu tidak menembus isinya, isi identitas itu sendiri. Jadi selalu saja identitas itu digunakan oleh si politisi atau oleh si pengguna identitas ini untuk menutup isinya. Jadi saya Islam tapi saya pencuri. Tapi agar kepencurian saya itu tertutup, saya menggunakan politik identitas. Pilihlah saya yang seagama gitu. Jadi orang memilih saya itu karena seagama, tapi dia nggak tahu bahwa di dalam keseagamaan dengan saya itu saya sebetulnya punya niat yang buruk. Nah, itu yang berbahaya dari politik identitas. Jadi politik identitas itu yang kita tolak adalah ketika dia tidak mempertontonkan isinya. Maksudnya identitas itu harus dengan kualitas, itu satu kesatuan yang muncul. Pilihlah saya sebagai Muslim yang faktanya saya misalnya tidak korup. Itu. Jadi identitas itu harus menembus sampai ke level kualitasnya. Jadi
tempellah identitas itu dengan kualitas. Pilihlah saya orang Melayu yang bijaksana, yang punya track record dan seterusnya. Jadi kalau saya lihat seperti itu, jadi catatan saya politik identitas itu sah-sah saja. Yang tidak benar itu adalah ketika identitas itu hanya digunakan untuk kepentingan kekuasaan tanpa menampilkan kualitas dari politik itu sendiri. Yang kedua, saya setuju bahwa satu tesis dari Freddy R. Hadis mengatakan otonomi daerah itu adalah jalan untuk memperkuat primordialis di Indonesia. Jadi mengerikan sekali bahwa kebijakan otonomi daerah yang kita helat sejak Undang-Undang 2299 itu ternyata tanpa kita sadari memperkuat politik identitas di daerah. Politik SARA menguat, suku, agama, ras menguat, dan seterusnya. Tadi saya setuju dengan Bang Walid bahwa meminta Bobi atau Ahyar yang Nasution memasangkannya dengan Melayu itu adalah pengaruh otonomi, itu pengaruh otonomi daerah. Otonomi daerah itu ketika kita datang ke daerah-daerah yang sedang pilkada, daerah yang otonomi itu mengatakan ya harus orang kami, harus daerah kami. Marga di Samosir itu dengan marga di Tapanuli Utara itu berbeda, nggak sama. Marga di Simalungun dengan marga di Balige itu nggak sama. Jadi itu terbelah-belah lagi. Batak sudah Batak, itu terbelah-belah lagi. Nah, gitu. Jadi Angkola misalnya dengan Mandailing Angkola misalnya dengan Madinah misalnya itu bisa berbeda, dan seterusnya. Jadi kitalah yang sebetulnya tanpa terasa memperkuat identitas lokal kita, dan itu nggak menguntungkan sebetulnya dalam menampilkan kualitas yang sesungguhnya dari demokrasi itu sendiri. Jadi saya setuju bahwa tanpa kita sadari konsultan otonomi daerah, kebijakan otonomi daerah, banyaknya konsultan itu sebetulnya adalah aktor-aktor yang memperkuat identitas politik di lokal. Biasanya kalau konsultan kan mempertimbangkan kemenangan seorang calon itu kan dengan persepsi hubungan agama, hubungan suku, hubungan ras, hubungan tempat tinggal, dan seterusnya. Ada hubungan antara keterpilihan dengan marga dan seterusnya. Nah, kalau kita sampai pada pertanyaan, kenapa Nasution dengan Nasution di Medan? Nah, memang itu nggak bisa dikatakan itu politik identitas. Kenapa Nasution-Nasutionnya? Karena itu bisa dibaca dari konteks politik. Bahwa yang menentukan Nasution-Nasution itu bukan pemilih, tapi adalah partai politik. Makanya partai politik kita itu dalam menentukan kepala daerah, sebetulnya dia tidak melibatkan masyarakat, tapi dia hanya melibatkan elit politik mereka sendiri. Jadi masyarakat sebetulnya tak punya pilihan. Pilihan mereka sudah dipilih lebih dahulu oleh partai politik. Itu yang secara sistemik ada di dalam tubuh demokrasi kita, di mana partai politik tidak punya upaya untuk melibatkan masyarakat di dalam pemilihan kepala daerah. Jadi itu sangat tertutup sekali. Bahkan banyak orang yang tidak menyangka, misalnya ada partai politik menyalonkan si A, si B, si C, dan seterusnya. Terakhir menurut saya kembali setuju dengan Bang Walid atas pertimbangan berbagai hal yang muncul di tengah-tengah kita. Pertama adalah pertimbangan konflik horizontal di daerah-daerah. Maka saya setuju bahwa pilkada itu ditarik kembali ke DPRD. Selain menghindari konflik yang luar biasa parah, faktor ekonomi, kabarnya hanya dengan 100 juta, bisa dibayangkan, hanya dengan 100 juta, pemilihan gubernur bisa dilakukan di suatu provinsi.
only 100 juta, hanya 100 juta. Bahkan hanya 50 juta, kepala daerah di tingkat kabupaten kota bisa terpilih. Bisa dibayangkan apa yang terjadi hari ini. Dalam beberapa kesempatan yang saya ikuti, seorang calon kepala daerah itu bisa menghabiskan puluhan miliar. Bahkan penyelenggaraan KPU itu di satu kabupaten puluhan miliar juga. Jadi penyelenggaraannya sudah mahal, pembiayaan kampanyenya juga sudah sangat mahal. Apalagi dengan orientasi money politik dan seterusnya. Walaupun tidak ada jaminan orang yang berkualitas lahir dari DPRD. Tidak ada jaminan. Karena politik DPRD sepanjang Orde Baru itu sudah membuktikannya. Jadi soal kita ternyata, saya bisa simpulkan bukan soal sistem. Baik sistem DPRD maupun sistem politik langsung, ternyata tidak menjamin lahirnya pemimpin yang tepat bagi rakyat. Jadi soal kita adalah ternyata soal kultur, soal kultural, bukan strukturnya, bukan sistemnya, soal kita. Soal kita adalah soal kultural. Pembudayaan politik, pembudayaan kepemimpinan yang berbudaya yang tak bisa kita lahir. Jadi sumber-sumber orang-orang yang berbudaya yang mestinya lahir dari perguruan tinggi itu atau dari rumah tangga atau dari kelompok agama atau kelompok sosial itu tidak muncul. Bahkan itu ditolak oleh sistem politik kita. Jadi sistem politik kita itu lebih menerima aktor-aktor yang berasal dari birokrasi, dari politisi, dari pengusaha maupun dari OKP. Itu mereka bisa terima. Elemen-elemen masyarakat yang lain, perguruan tinggi, pemuka agama misalnya, aktivis, itu cenderung tertolak dalam sistem politik kita karena ketiadaan fasilitas keuangan dan seterusnya. Jadi menurut saya itu memunculkan problemnya di situ. Tapi menurut saya lebih baik DPRD yang memilih kepala daerah kita, bahkan lebih baik MPR yang memilih presiden kita, sekalipun hasilnya tetap belum baik. Sekalipun hasilnya tetap belum baik. Kita butuh proses. Tapi setidaknya, yang dibilang Bang Walid tadi saya setuju, kita sudah menghindari konflik horizontal yang lebih dalam di tengah-tengah masyarakat kita. Kita bisa mengurangi pembiayaan yang luar biasa besar ini, dan kita bisa lebih tenang untuk mendorong masyarakat beraktivitas. Bayangkan dengan situasi pilkada kita hari ini. Aktivitas masyarakat terganggu, konflik horizontal terjadi, perang media sosial, dan seterusnya. Saya kira itu, Bang Walid. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ada lagi tanggapan Pak Walid? Pas, Pak. Ada lagi tanggapan dari rekan-rekan mahasiswa maupun dosen? Satu penanya terakhir. Riri. Iya? Dengar? Iya, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya mungkin udah tadi banyak paparan. Ini saya menyambung kepada Pak Dadang tadi. Pak Dadang, saya sebenarnya apa yang Pak ungkapkan tadi, sebenarnya benang merah daripada demokrasi ini kan dari rakyat. Sistemnya sudah bagus, tapi tidak kondusif. Saya sependapat tadi yang diungkapkan Pak Dadang itu, kalau bisa serahkan aja ke majelis urusan-urusan demokrasi tadi, termasuk di daerah, provinsi, kabupaten, kota. Cuman permasalahannya, kebijakan hukum sebagai instrumen, yaitu undang-undang. Sepanjang undang-undang ini oleh legislatif dibuat oleh partai, tidak akan bisa muncul apa yang kita harapkan. Maka dari sini harusnya dari partai. Kalau partai dia tidak menyiapkan, tidak akan muncul undang-undang karena ada fraksi-fraksi di sana. Saya kira apa yang Pak Dadang ungkapkan itu benar. Kemudian berikutnya lagi, permasalahan-permasalahan yang kita kaitkan dengan pilkada, pilpres, dan sebagainya itu memang benar Pak Dadang. Arang habis bis binasa. Berapa anggaran yang cukup banyak, konflik di daerah. Cuman permasalahan sekarang, bagaimana
untuk solusinya itu? Kapan batas waktunya? Nah, cobalah Pak Dana saya minta pendapat bagaimana fenomena daripada udahlah pilpres sudah tingkat tinggi, pilkada inilah di daerah yang namanya provinsi, berapa ratus uang APBN, uang pajak, ternyata di situ konflik, malah etika publik bagi yang dipilih itu tidak ada. Gak usah jauh-jauh provinsi Sumatera Utara digalau dari Samsul, Gatot, wali kota segala macam. Karena apa? Etika publik itu tidak ada di dalam isi nurani para pemimpin. Nah, itulah dia. Makanya saya minta pandangan Pak Danang terhadap hal ini, fenomena seperti ini. Bagaimana ke depannya? Apakah hanya retorika saja atau bagaimana upayanya? Kalau tidak ini dibahas secara tuntas, ya begini saja. Ibaratnya tidak akan habis agak tuntas permasalahan terus menerus. Itu aja Pak Dadang. Terima kasih. Saya boleh sedikit? Ya, terima kasih Bu Pak. Riri. Iya Pak, silakan Pak Bahrom. Ini terakhir ini mungkin ya. Iya Pak. Ya, apa yang dibilang tadi sama Pak Dadang, itu sebenarnya memang sudah kita saksikan semua ya. Saya kebetulan sejak 1982 udah ikut pemilu. Bukan ikut pemilu, saya sudah melihat pemilu, tapi saya nggak ikut milih. Kemarin aja saya ikut milih karena istri saya ikut calon, itu ya. Tapi gini, Bang Dadang, ada beberapa hal yang mungkin jadi catatan penting kita. Kita itu sebenarnya kalau saya bilang bukan matinya berdemokrasi, malah euforia demokrasi itu sangat kelihatan gitu. Tapi mungkin arahnya yang salah gitu. Itu satu. Kalau sering dibilang kalau dulu prinsipnya sekali merdeka tetap merdeka, tapi kalau sekarang sekali merdeka sekali gitu. Ada satu hal yang menggelitik saya. Solusi yang terakhir disampaikan tadi, salah satunya yang saya catat itu adalah pendidikan politik. Itu sebenarnya kan tugasnya partai politik. Nah, sebenarnya revitalisasi partai politik ini yang sangat penting. Saya kurang setuju kalau seandainya calon, ya, duo Nasution itu dibawa ke kampus. Saya nggak setuju itu sebenarnya, kurang setuju gitu. Yang saya setujui adalah bagaimana kampus bisa memberikan pendidikan politik terhadap partai politik, sehingga partai politik itu juga akan memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Sehingga masyarakat kita tuh melek politik gitu. Pada saat ini masyarakat kita tidak melek politik, dan dengan kondisi yang seperti itu jangan diharapkan mereka bisa dewasa dalam berpolitik. Benar sekali bahwa masyarakat kita di Indonesia belum saatnya untuk melakoni pilkada langsung. Karena ya pasti Pak Dadang tahu tuh kalau untuk pilkada langsung itu persyaratan kualitas masyarakatnya belum terpenuhi di masyarakat kita. Baik dari segi pendidikannya maupun dari segi income-nya. Sehingga kalau nggak ada amplop ya dia malas ke TPS. Ya. Politik transaksional pasti aja tidak bisa dihilangkan. Jadi itu tadi, gimana kalau karena kita akademisi, gimana kampus bisa melakukan pendidikan politik pertama sekali terhadap partai politiknya. Sehingga partai politiknya itu tahu bahwa pendidikan politik untuk masyarakat itu adalah domainnya mereka. Sehingga masyarakat bisa diberikan pendidikan politik yang benar oleh parpol. Mungkin itu aja lah, dikit aja ya Riri ya. Riri udah ngantuk kayaknya. Itu aja, makasih Pak Dadang. Sukses. Ya, Assalamualaikum terima kasih Pak Bahrom. Waalaikumsalam. Langsung aja ditanggapi Pak Dadang. Baik. Dua terakhir ini dari guru-guru saya ini. Dari senior-senior. Jadi sebetulnya sudah sangat filosofis ya pertanyaan-pertanyaannya. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Pak Abdul Qadir bahwa kita perguruan tinggi tentu tidak punya hak eksekutor
Jadi praktis tak ada yang bisa kita lakukan untuk mengeksekusi semua pikiran-pikiran solutif kita, solusi-solusi dari kita sama sekali tak bisa kita eksekusi. Perguruan tinggi saya kira sebatas setinggi-tingginya kemampuannya hanyalah rekomendasi yang bisa disampaikan oleh perguruan tinggi kepada kelompok-kelompok maupun infrastruktur politik. Jadi kita tak punya kemampuan untuk mendesakkan secara kuat, apalagi selain rekomendasi. Jadi menurut saya, tapi sebegitu lemah pun fungsi atau upaya yang bisa kita lakukan, tetap saya kira kajian-kajian untuk kita berikan kepada supra dan infrastruktur politik, baik partai politik maupun DPR, eksekutif maupun legislatif, terkait dengan sistem ke depan, sistem politik ke depan yang kita inginkan, menurut saya bisa kita lakukan. Saya setuju bahwa dengan Pak Kadir bahwa tak perlu lagi sebetulnya demokrasi pemilihan kepala daerah maupun presiden ini kita berlakukan secara langsung. Padahal di dalam undang-undang pemilu kita, pemilu kada itu hanya dilakukan dengan frasa di dalam undang-undang dasar, bahkan di dalam konstitusi kita, pemilihan umum kepala daerah itu dilakukan hanya oleh frasa demokrasi. Jadi tidak ada ketentuan harus melalui pemilu langsung. Jadi pemilu DPRD pun cantolan ke konstitusi kita sangat kuat sekali. Soalnya adalah apakah partai politik sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadir tadi punya political will, mau enggak gitu, mau enggak? Menurut saya hari ini yang menolak wacana PKS adalah partai yang menolak wacana jika pemilu dikembalikan kepada DPRD dan MPR dan banyak partai yang lain. Jadi menurut saya inilah tantangan kita ya tentu saja ada pada partai politik itu sendiri. Karena mereka lah sebetulnya biang kerok sebetulnya dari sistem yang carut-marut hari ini. Jadi saya setuju, saya kaitkan langsung sama Bang Bahrum, bahwa yang kita dorong untuk berubah itu adalah partai politik. Walaupun kita tidak tahu sampai seberapa kuat kita mendorongnya, karena beberapa tahun yang silam dalam pertemuan, kebetulan saya mengikuti pertemuan dengan LIPI, dengan partai politik, dalam membuat membuat draft kode etik partai politik. Ketika itu sudah selesai, partai politik mengatakan mereka menolak kode etik itu karena menurut mereka justru sudah memiliki kode etik sendiri. Jadi mereka nggak perlu kode etik dari pihak eksternal lainnya. Jadi memang partai politik punya barrier, punya border, punya pembatas untuk menolak apa-apa gagasan yang justru tidak menguntungkan bagi mereka. Namun demikian menurut saya revitalisasi parpol tetap bisa kita suarakan. Sungguh pun menurut saya partai-partai sekarang justru sudah sangat oligark. Jadi dengan penambahan yang diusulkan oleh Partai Golkar, Partai PDIP, parliamentary threshold 7-9%, itu berarti partai politik kita di tahun 2024 ke atas itu hanya tinggal 4 atau 5 partai saja. Dan itu semuanya adalah partai-partai besar yang ada sekarang ini. Jadi mereka sebetulnya sudah membatasi pertarungan ini sejak sekarang dengan ingin meloloskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya membatasi banyaknya partai-partai politik di parlemen dengan cara meningkatkan parliamentary threshold. Tidak masalah kalaupun kita wacana membawa calon ke kampus, saya hanya ingin mendorong adanya kontrak politik. Dan saya setuju kalaupun kampus mau kita bebaskan dari konteks politik praktis, saya setuju. Bisa kita bawa keluar, kita dorong masyarakat untuk kontrak politik. Karena menurut saya tidak ada jalan lain, Masyarakat Medan jelas tidak punya peluang dan jalan untuk memilih calon
karena calon itu pilihan partai politik. Yang ada ini lantas mau bagaimanakan gitu. Padahal pelibatan politik pemilih kan mesti kita dorong. Nah, menurut saya yang paling optimal mendorong pelibatan politik dalam konteks politik lokal adalah mendorong pemilih bisa menyeret atau mengajak, menggeret si calon sampai pada kontrak politik. Walaupun kontrak politik itu sekali lagi bukan berlandaskan hukum, tapi hanya berlandaskan moral. Tapi nggak banyak. Dari penelusuran kita nggak banyak calon kepala daerah yang mau kontrak politik. Karena kontrak politik itu menurut mereka sebagai sesuatu yang berat. Nah, itu yang menurut saya perlu kita uji untuk Kota Medan kita ini. Terakhir menurut saya partai politik menurut saya adalah hitam putih adalah hitam putihnya bangsa kita ini. Hitamnya bangsa kita ini karena partai politik, dan putihnya bangsa kita ini karena partai politik. Jadi sepanjang partai politik tidak disentuh kebijakan-kebijakan yang membuka peran masyarakat untuk mengakses partai politik, apakah dalam rekrutmen, apakah dalam kebijakan, apakah dalam penentuan kepala daerah, penentuan presiden, dan lain sebagainya, sepanjang itu menurut saya partai politik itu berada di menara gading. Dan kita punya persoalan serius terkait dengan partai politik kita. Ada satu tesis dari kelompok-kelompok Bung Hatta bahwa demokrasi Indonesia bisa dihelak tanpa partai politik. Mungkin itu juga bisa menjadi kajian bagi kita untuk menembus batas terkait dengan eksistensi partai politik kita hari ini, yang jelas-jelas menurut saya sudah tertutup dan mereka muncul menjadi kekuatan sendiri. Saya ingin menyampaikan terakhir sekali bahwa partai politik kita ini sudah seperti perusahaan, jadi mereka dimiliki, ada owner, ada pemegang saham, sehingga akhirnya partai politik itu identik dengan pribadi, bukan identik dengan dukungan publik. Saya mengambil contoh beberapa partai. Pertama, misalnya Demokrat. Demokrat itu dimiliki oleh keluarga SBY. Jadi kalau politik dinasti berjalan di Demokrat, sebetulnya pengurus Demokrat dari pusat sampai daerah menganggap itu sah-sah saja. Yang kedua, misalnya Partai Perindo. Perindo itu ya dimiliki, orang semua tahu pemiliknya adalah Haritanu. Nasdem itu dimiliki Surya Paloh, dan seterusnya. Bahkan Gerindra ya dimiliki oleh Prabowo. Jadi PDIP dimiliki oleh Megawati. Jadi itu apa yang terjadi dengan fakta-fakta di sekitar politik partai kita. Jadi itu menyulitkan bagi kita karena undang-undang memberikan keleluasan bagi orang untuk mendirikan partai politik, dan hanya orang yang punya uang lah yang bisa membuat partai politik. Padahal partai politik itu adalah satu-satunya jantung untuk menjadikan kepala daerah, eksekutif, dan menjadikan legislatif. Jadi partai politik itu sangat powerful sekali, tapi kenyataannya mereka sangat sulit untuk diubah. Karena mereka sendirilah pemegang mandat untuk mengubah diri mereka sendiri. Saya kira itu, memang pada akhirnya menurut saya kita akan menghadapi halangan tantangan yang luar biasa besar. Tak banyak upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mendobrak sistem ini. Mungkin kata Ronggo, kita sudah sampai pada satu era kegilaan hari ini, zaman edan, di mana sebetulnya semuanya sudah tak sesuai dengan nalar kita. Tapi mudah-mudahan dengan diskusi-diskusi kita pada Jumat hari ini, setidaknya kita bisa menyadarkan diri kita sendiri dan memberi kesadaran kepada banyak orang agar kita tidak terjebak mainstream ini, arus besar ini, dan kita tidak terseret untuk lebih jauh lagi tanpa pegangan. Saya kira itu, dan mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan selama diskusi kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber dan pertanyaan dari penanya kita, Pak Bahrum dan Pak Kadir yang terakhir. Mungkin sangat disayangkan ya Pak, waktu kita yang terbatas. Demikian berakhir pula diskusi kita pada hari ini terkait tentang isu-isu aktual demokrasi yang sudah disampaikan oleh Pak Dadang. Ada 5 isu yang sangat penting dan adanya keterlibatan kelompok-kelompok kepentingan yang berdampak negatif pada demokrasi kita. Mungkin sampai di sini diskusi kita hari ini, semoga membawa manfaat, menambah wawasan, salam semangat, dan salam sehat untuk kita semua. Mungkin sedikit pantun sebelum saya mengakhirinya. Main-main ke Madinah, makan kurma, ketemu raja. Kalau pengen jadi sarjana, jangan lupa mampir ke UMA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irian Burung Cendrawasih. Mantap. Terima kasih semua. Izin live ya. Kadir. Dadang, Pak Ya, Kadir Pak. semua, Riri. Thanks. Ya. Mantap. Iya, Pak. Sukses. Jangan lupa Ayo. pangkat Pak Bahru.